Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai adab safar, adab-adab yang hendaknya dilakukan ketika kita bepergian jauh atau safar. Barang siapa melakukan petunjuk Nabi ini mendapatkan pahala dan safarnya akan penuh dengan keberkahan. Salah satu adab safar adalah yaitu memperhatikan kendaraannya. Yaitu kendaraannya jangan sampai diberi muatan yang lebih berat dari kemampuannya. Dan jangan sampai kendaraannya, kalau dulu berupa unta kendaraannya berupa unta atau himar atau kuda, janganlah dikasih beban melebihi kemampuan dari hewan kendaraan tersebut. Kemudian juga hendaknya memberikan makan kepada hewan kendaraan tersebut. Ya, kalau sekarang mungkin mobil atau motor gitu ya. Kalau dulu adalah unta, kuda dan seterusnya. Nah, hendaknya memperhatikan makannya, jangan sampai ketelat sehingga untanya kelaparan dan jadi kuru. Kita langsung pada hadis yang menerangkan tentang hal itu, hadis yang ke-6. Saya baca ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Abi Ja'farin Abdullah bin Ja'far. Hadis berasal dari sahabat yang namanya Abu Ja'far, yang nama aslinya Abdullah bin Ja'far. Qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu. Dia cerita begini, Abu Ja'far. Saya pernah diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menaik kendaraan, kemudian dia membonceng. Kendaraan di sini seperti unta ya. Wa asarra ilayya haditsan la uhadditsu bi ahadan minan nas. Dan beliau menceritakan hadis kepada saya dengan hadis yang tidak kuceritakan kepada seorang pun. La uhadditsu bi ahadan minan nas. Beliau bercerita kepadaku, membicarakan sesuatu kepadaku dan aku tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi. Nabi itu adalah menyukai menutup dirinya ketika buang air. Jadi gini, Nabi itu kalau safar atau lagi melakukan perjalanan, kemudian beliau istirahat, kemudian beliau menunaikan hajatnya, yakni buang air kecil. Ya, itu beliau selalu menutupi, jadi buat satir sehingga tidak ada yang tahu. Bukan seperti orang kalau kadang-kadang supir yang tidak berpendidikan ya, kadang-kadang cukup kemudian di belakang mobilnya kemudian tur gitu kan. Itu kan nggak betul. Jadi kalau Nabi itu kalau bepergian kemudian beliau pengen pipis gitu, langsung beliau mencari tempat kemudian nutupi kanan kirinya sehingga tidak kelihatan siapa-siapa. Dan itu memang sunnahnya seperti itu. Memang supaya aurat kita nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang orang tuh memang sukanya tuh kencing sembarangan. Saya pernah lihat tuh, waktu saya pergi ke Kudus itu, saya mampir di masjid. Kemudian saya mau sholat maghrib sama isya, tak jamak takhir. Saya sholat maghrib dan isya. Setelah itu selesai, datanglah mobil lagi. Kemudian keluarlah dari mobil itu beberapa orang. Satunya pergi ke WC, satunya lagi pergi
ke pohon di depan masjid itu. Masjid itu depannya ada pohonnya. Kemudian dia pipis di bawah pohon itu. Padahal di situ ada toilet loh. Masjid itu ada toiletnya, ada tempat wudhu. Udah mungkin sudah kebiasaan atau gimana ya, nggak ngerti saya. Jadi ini masjid, misalkan ini masjid ya. Di situ ada pohon besar gitu, pohon besar. Udah di situ aja. Gitu. Saya lihat sendiri. Nah ini nggak sesuai sunnah Nabi ya mungkin karena belum tahu ya. Semoga Allah mengampuninya. Tapi seorang santri jangan seperti itulah. Dia sudah belajar seperti ini. Rasulullah SAW istirahat, kemudian pipis, kemudian ya ditutupi. Kalau ada tempat khusus untuk pipis ya ke situlah itu. Nah, kemudian wazada mana tadi? Lihajati hadafun au haishun nakhlin ya. Yakni haitu nakhlin. Ya, kalau dulu yang penting ada ketutupan, nggak terlihat orang, di situ ada memang Nabi itu di belakang batu besar atau mungkin ada pohon besar, tapi bukan terus maknanya kemudian kalau mau pipis seperti itu sunnah Nabi, bukan ya. Ini di padang pasir itu cari penutup susah, kemudian toilet nggak semudah sekarang kita temukan. Dulu tuh toilet nggak ada, sekarang pun kita kalau haji umroh itu kan cari toilet aja gak susah juga, apalagi dulu zaman Nabi. Jadi maka penutup itu ya kalau nggak kain atau batu ya, kemudian ada yang dinding-dinding atau bahkan pohon, tapi pohon itu sebagai penutup, jangan sampai kelihatan orang lain gitu. Bukan perintah supaya pipis di bawah pohon, tidak. Apalagi kalau pohonnya pohon yang berbuah, itu tidak boleh. Kasihan orang yang punya pohon tersebut mau ambil buahnya kemudian bau pipis. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh, hukumnya haram kalau buang hajat kecil atau besar di pohon yang berbuah, yang di situ mau diambil buahnya. Kemudian rawahu Muslim. Wazada fihi al-Barqani bi isnad Muslim hadza ba'da qawli haishu nakhlin fadakhala. Ini masih belum pada yang menjadi pembahasan. Pembahasannya adalah hadis terusnya ini. Fadakhala haitun li rajulin minal ansar fa idza fihi jamalun. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa darafat ainahu. Jadi kemudian ternyata setelah Nabi berhenti di suatu tempat, kemudian ternyata beliau melihat seekor unta. Nah, ini beliau melihat seekor unta. Ada di sana seekor unta. Ketika unta itu melihat beliau, unta tersebut merintih dan kedua matanya berlinang. Ini Nabi bisa berkomunikasi dengan unta. Kalau Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan semut. Kalau Nabi ini ada unta melihat Nabi, kemudian unta tersebut nangis. Berarti hewan juga bisa nangis ya, keluar air mata. Di sini hadisnya berupa redaksinya wadharafat ainahu, maka keluarlah air matanya unta. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu. Maka Nabi tahu, oh unta ini lagi sedih. Ya, sedih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mendatangi dan mengusap puncak punggungnya. Kalau unta itu ada punuknya. Punuknya diusap ya, kayak kalau kita sayang pada hewan kan biasanya kan punggungnya kita usap gitu ya. Kita sayang. Kalau kucing kita sayangi kan kita usap punggungnya kan gitu kan. Diusaplah punggungnya unta tersebut. Famasaha saratahu ay sinamahu wa dhifrahu fasakana, maka kelihatan tenang unta tersebut. Unta tersebut kemudian tenang, enggak nangis lagi. Faqala, maka beliau bersabda, man rabbu hadzal jamal? Siapa ya yang punya unta ini?
liman hadzal jamal? Maka kemudian ada orang, faja'a fatan minal ansor, maka datanglah seseorang, ya, dari seorang pemuda dari golongan Ansor. Faqala, maka laki-laki ini datang mengatakan, hadzali ya Rasulullah, ini unta saya ya Rasulullah. Oh gitu ya. Kemudian setelah tahu pemiliknya, Nabi kemudian memberikan nasihat, afala tattaqillah fi hadhil bahimah, wahai pemuda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyayangi hewan ini. Alladzi mallakakallahu iyyaha, yang Allah amanahkan kepadamu. Sayangi hewanmu ini ya, jangan kau plekoto seperti ini. Ya, plekoto dia apa enggak ngerti aku. Nah, terlalu diberat-beratin ininya, kerjaannya. Fa innahu yashku ilayya, fa innahu, maka sesungguhnya unta tersebut, yashku ilayya, dia mengadu kepada saya tentang beban yang kau berikan kepadanya. Annaka tuji'uhu watud ibahu. Dia mengadu kepadaku bahwasanya kamu tuji'uhu, melaparkannya gimana? Membiarkan dia lapar, enggak kau kasih makan. Hanya disuruh kerja tapi makannya seret. Nah itu kasihan, ya kan? Tidak boleh. Watuts ibahu, dan mencapekkan dia. Jadi terlalu berat beban hidupnya. Kalau orang itu udah, waduh berat sekali beban hidupku ini, dia akan ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud kariwayat al-Barqani, ya. Seperti itu hadis yang kita ambil pelajaran di sini adalah Islam adalah rahmatan lil alamin. Sayang kepada seluruh alam semesta ini, khususnya kepada manusia, bahkan kepada hewan, bahkan kepada alam sekitar. Bahkan kendaraan baik bernyawa maupun enggak bernyawa. Antum punya motor, jangan mentang-mentang kau masih muda tabrak ke sini. Wah, ini kan motor saya kuat. Tapi kalau antum tabrak terus, lambat laun juga rusak juga. Nah itu sayang semua. Kemudian kalau memang dia perlu bensin, dikasih bensin, jangan sampai gak dikasih bensin, gak pernah diservis selama 1 tahun, ya kan? Bisa bahaya. Kalau hewan harus betul-betul di rumah. Kalau perlu dimandikan, kalau perlu, ya toh. Kalau enggak, ya nggak tahu saya sifatnya hewan kayak apa. Yang jelas pokoknya perlakukan dengan sebaik-baiknya. Butuh makan, kasih makan. Jangan dikasih beban yang melebihi beban dia, gitu. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Nabi yang memberikan arahan seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memberikan berkah kepada kita baik dalam keadaan di rumah kita atau dalam keadaan safar kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.